Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami dalam mata kuliah rekayasa sistem. Boleh di next? Next lagi. Di sini kami terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama itu ada Asyifa Nuraini, kedua ada Yoga Pratama, dan ada Taufik Haran, dan saya Yuharyanto. Di next. Studi kasus yang kita ini yaitu adalah peretasan Bank Syariah Indonesia terkait rekayasa sistem. Next. Selanjutnya adalah latar belakang. Rekayasa sistem adalah proses perencanaan atau pengembangan dan penerapan sistem informasi. Rekayasa sistem memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat modern. Sistem informasi digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis, pemerintahan, hingga pendidikan. Etika rekayasa sistem adalah penerapan prinsip-prinsip etika dalam rekayasa sistem. Etika rekayasa sistem bertujuan untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma yang berlaku di masyarakat. Next. Selanjutnya ada kasus peretasan BSI. Pada tanggal 20 Juli 2023, Bank Syariah Indonesia atau BSI mengalami peretasan yang menyebabkan bocornya data nasabah. Peretasan ini diduga dilakukan oleh sekelompok peretas yang memanfaatkan celah keamanan pada sistem informasi BSI. Selanjutnya ada celah keamanan yang dimanfaatkan oleh peretas adalah celah keamanan pada sistem autentikasi. Celah keamanan ini memungkinkan peretas untuk masuk ke sistem informasi BSI tanpa menggunakan kredensial yang valid. Setelah berhasil masuk ke sistem informasi BSI, peretas kemudian mencuri data nasabah termasuk nama, nomor rekening, alamat email, dan nomor telepon. Data nasabah ini kemudian dijual di pasar gelap. Selanjutnya ada dampak peretasan BSI. Yang pertama ada kerugian finansial bagi BSI. BSI diperkirakan kerugian finansial sebesar 10 miliar akibat peretasan ini. Kerugian ini disebabkan oleh biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan sistem informasi dan mengganti data yang nasabah yang bocor. Kerusakan reputasi BSI, peretasan ini menyebabkan kerusakan reputasi BSI. Masyarakat menjadi khawatir akan keamanan data mereka di BSI. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap BSI. Yang ketiga, kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Peretasan BSI juga dapat menyebabkan kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan secara umum. Masyarakat menjadi khawatir akan keamanan data mereka di bank. Hal ini dapat menyebabkan penurunan penggunaan jasa perbankan di masyarakat. Selanjutnya ada etika rekayasa sistem. Peretasan BSI menjadi momentum untuk mengevaluasi aspek etika dalam rekayasa sistem. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait etika rekayasa sistem, antara lain adalah keamanan sistem. Keamanan sistem adalah hal yang paling penting dalam rekayasa sistem. Sistem informasi harus dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan aspek keamanan. Hal ini untuk mencegah terjadinya peretasan dan penyalahgunaan data. Yang kedua adalah kerahasiaan data. Data nasabah adalah data yang bersifat rahasia. Data ini harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem keamanan yang ketat seperti penggunaan enkripsi dan autentikasi yang kuat. Next. Selanjutnya adalah integrasi data. Data nasabah harus terjaga integritasnya. Data tidak boleh diubah atau dihapus tanpa izin dari pemilik data. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem backup atau restore yang memadai. Selanjutnya ada ketersediaan data. Data nasabah harus tersedia setiap saat dibutuhkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem redundasi dan ketersediaan. Selanjutnya ada implikasi untuk etika rekayasa sistem. Peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan sistem. Peretasan BSI menunjukkan bahwa keamanan sistem adalah hal yang sangat penting.
Sistem informasi yang tidak aman dapat menyebabkan bocornya data pribadi yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan seperti penipuan, pencurian identitas, dan pemerasan. Oleh karena itu, para perekayasa sistem perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan sistem. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan tentang keamanan sistem kepada para perekayasa sistem, serta dengan menerapkan standar keamanan yang ketat dalam proses pengembangan sistem informasi. Penegakan peraturan yang lebih ketat. Pemerintah perlu meninjau dan memperkuat peraturan yang mengatur keamanan sistem informasi. Peraturan yang lebih ketat akan membantu mencegah terjadinya peretasan. Peraturan yang dapat dipertimbangkan antara lain, 1. Persyaratan untuk menerapkan standar keamanan tertentu. 2. Sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan keamanan. Kerjasama yang lebih erat antara para pemangku kepentingan. Peretasan BSI menunjukkan bahwa diperlukan kerjasama yang lebih erat antara para pemangku kepentingan seperti bank, regulator, dan penyedia layanan keamanan. Kerjasama yang lebih erat akan membantu meningkatkan keamanan sistem informasi secara keseluruhan. Beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara lain. 1. Ada pembagian informasi dan intelijen tentang ancaman keamanan. 2. Pengembangan standar keamanan bersama. 3. Pelaksanaan latihan keamanan bersama. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan sistem, menerapkan peraturan yang lebih ketat, dan meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan, kita dapat membantu mencegah terjadinya dan data pribadi masyarakat. Selanjutnya ada kesimpulan yang kami simpulkan, yaitu peretasan BSI merupakan peristiwa yang tidak boleh diulangi lagi. Hal ini dapat dicegah dengan menerapkan etika rekayasa sistem secara ketat. Sistem informasi yang dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan aspek keamanan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Boleh di next? Berikut adalah sumber jurnal atau web yang kami gunakan terkait studi kasus kami. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.